Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Odisha Gadorozaki dengan NIM 2416062. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya mempunyai proyek untuk ujian akhir semester dari matkul Kepemimpinan dan Manajemen Organisasi. Proyek tersebut adalah presentasi. Kali ini saya akan mempresentasikan proyek saya, yaitu pengembangan infrastruktur IT pada perusahaan inovasi digital. Dimulai dari pendahuluan, perusahaan inovasi digital adalah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi dan berfokus pada inovasi untuk meningkatkan efisiensi operasional. Dalam upaya menghadapi persaingan bisnis dan perkembangan teknologi, perusahaan berencana mengembangkan infrastruktur IT dengan menerapkan sistem baru. Pengembangan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi kerja, dan keamanan informasi. Untuk memastikan keberhasilan proyek ini, perusahaan perlu memperhitungkan berbagai aspek penting, mulai dari perhitungan, break-even atau BEP, penyesuaian IT budgeting, proses pengadaan IT atau IT procurement, manajemen perubahan atau IT change management, hingga penerapan keamanan informasi. Yang pertama, ada perhitungan break-even point, yaitu BEP. Kontribusi margin per unit, rumusnya adalah harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Semisal, harga jual per unit itu 1.500.000, lalu biaya variabel per unit itu adalah 500.000. Jadi, totalnya adalah 1 juta. Artinya, setiap unit sistem yang terjual akan memberikan keuntungan sebesar 1 juta. BEP, unit. Rumus biaya tetap dibagi kontribusi margin per unit. Rumus biaya tetap ini adalah 300 juta. Lalu, kontribusi margin per unitnya adalah 1 juta. Jika 300 juta dibagi 1 juta ialah 300. Lalu 300 itu adalah unitnya. Ini berarti perusahaan harus menjual minimal 300 unit untuk menutupi biaya tetap. Lalu lanjut ke biaya rupiah, BEP rupiah. Rumus BEP rupiah adalah BEP unit dikali harga jual per unit. Yaitu BEP unit yang tadi adalah 300 unit. Lalu harga jual per unit itu masuk ke awal tadi yang kontribusi margin per unit, yaitu dikali 1.500.000. 300 unit dikali 1.500.000. Hasilnya adalah 450 juta. Lanjut ke target laba tahunan. Target laba tahunan itu jika perusahaan menargetkan laba sebesar 200 juta, maka perhitungannya adalah, rumusnya adalah biaya tetap ditambah target laba. Lalu, setelah ditambahkan, dibagi kontribusi margin per unit. Biaya tetapnya adalah tadi, 300 juta. Target labanya adalah 200 juta. Hasilnya 500 juta. Lalu, dibagi margin per unit yang tadi, itu 1 juta. Jadinya 500 unit. Perusahaan harus menjual 500 unit untuk mencapai laba tahunan yang sebesar 200 juta tersebut. Lalu ada komponen IT budgeting. Yang pertama ada perangkat keras, yaitu hardware, pembelian server, komputer, perangkat jaringan, dan perangkat penyimpanan data. Lalu ada perangkat lunak software, yaitu ada lisensi aplikasi bisnis, sistem informasi, perangkat lunak, keamanan, dan aplikasi pendukung lainnya. Pelatihan karyawan yang ketiga. Program pelatihan, penggunaan sistem baru, dan pelatihan keamanan cyber. Yang keempat adalah pemeliharaan dan dukungan, yaitu maintenance and support, perawatan rutin, dan pembaruan sistem. Lalu yang kelima, keamanan informasi, yaitu ada firewall, enkripsi data, dan sistem deteksi ancaman, atau IDS atau APS. Yang keenam, ada pengembangan infrastruktur, perluasan jaringan dan peningkatan kapasitas server.
Lalu ada rencana anggaran IT, yaitu dengan total 1 miliar. Dengan perangkat keras, hardware, itu membutuhkan banyak sekali dana, yaitu 400 juta. Membutuhkan server, komputer, dan jaringan. Lalu ada software, itu membutuhkan dana 250 juta untuk lisensi software dan aplikasi bisnisnya. Lalu ketiga adalah pelatihan karyawan, itu sangat kecil, yaitu 100 juta untuk pelatihan teknis dan keamanannya. Yang keempat ada pemeliharaan dan dukungan, yaitu membutuhkan biaya 150 juta karena menyangkut dengan maintenance untuk dan supportnya. Lalu untuk keamanan informasi tersebut, di sini membutuhkan budget 100 juta untuk firewall, enkripsi, IDPS atau IPS. Lalu ada proses IT procurement. Jadi di sini ada 7 proses IT procurement. Jadi saya jelaskan dan sebutkan satu persatu, yaitu ada identifikasi kebutuhan, yaitu mengidentifikasi kebutuhan perangkat dan perangkat lunak. Yang kedua, ada penyusunan spesifikasi, yaitu merinci spesifikasi teknis dan fungsional. Yang ketiga, ada pengadaan vendor, mengundang vendor untuk mengajukan operasi. Yang keempat, evaluasi vendor. Evaluasi vendor itu untuk menilai kualitas produk, layanan, dan harga. Negosiasi dan kontrak itu nomor 5, yaitu menyusun dan menandatangani kontrak. Lalu yang keenam, ada implementasi, yaitu pelaksanaan dan integrasi sistem. Yang ketujuh, ada evaluasi kinerja vendor, yaitu memastikan vendor tersebut memenuhi target yang harus dipenuhi untuk perusahaan. Lalu ada kriteria pemilihan vendor. Menurut saya ada 6 kriteria untuk pemilihan vendor, yaitu ada reputasi dan pengalamannya, pengalaman di bidang IT dan testimoni untuk klien. Lalu yang kedua ada kualitas produk dan layanannya, kinerjanya dan keandalan produk mereka. Lalu harga yang kompetitif, penawaran harga yang sesuai dengan anggaran. Yang keempat adalah layanan purna jual, yaitu untuk dukungan teknis dan garansi. Yang kelima ada kemampuan integrasi teknologi, yaitu untuk memudahkan integrasi dengan sistem yang ada. Yang keenam ada kepatuhan terhadap standar keamanan. Itu menyangkut dengan sertifikasi dan kebijakan keamanan. Lalu lanjut ke flowchartnya, yaitu dimulai dengan start, lalu permintaan perubahan, lalu ke analisis dampak, lalu masuk ke persetujuan manajemen. Jika manajemen menyetujui itu, langsung menuju ke arah perencanaan implementasi. Jika tidak, lalu mengulang perubahan yang semestinya. Lalu sehabis itu diuji coba, lalu diimplementasi. Selepas itu dievaluasi dan didokumentasikan, lalu selesai. Lalu masuk ke matriks RACI IT Change Management, yaitu ada proses, ada manajer proyek, ada tim IT, ada vendor, ada manajemen. Lalu ada pentingnya penerapan keamanan informasi, yaitu 1. Perlindungan data perusahaan, menghindari pencurian atau kebocoran data lain-lainnya untuk perusahaan agar tetap aman. Lalu mengurangi resiko keamanan, mencegah serangan virus-virus cyber. Lalu ada 3. Mematuhi regulasi, kepatuhan terhadap regulasi keamanan data. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan pelanggan, memberikan rasa aman bagi pelanggan. Lalu ada langkah-langkah untuk keamanan informasi, yaitu yang pertama ada firewall dan antivirus, perlindungan terhadap serangan cyber. Yang kedua ada enkripsi data,
itu melindungi data penting dari pihak tidak berwenang. Yang ketiga, ada pengaturan hak akses, yaitu mengatur hak akses karyawan sesuai kebutuhan. Yang keempat, pelatihan keamanan, edukasi karyawan terkait keamanan informasi. Yang kelima, ada backup data rutin, pengamanan data melalui pencadangan berkala. Yang keenam, ada audit keamanan berkala, yaitu pemeriksaan sistem untuk mendeteksi celah keamanan. Tidak terasa, kita sudah sampai penghujung penutup. Mari kita tutup. Pengembangan infrastruktur IT di perusahaan inovasi digital merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan daya saing. Dengan perhitungan BEP yang tepat, pengelolaan anggaran yang efektif, pemilihan vendor yang berkualitas, serta penerapan keamanan informasi yang optimal, proyek ini diharapkan dapat berjalan lancar dan memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan perusahaan tersebut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Odysseus Gurizaki, izin pamit.